Tidak jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Jokowi. Tantangan kehidupan beragama hari-hari ini kian berat. Kehadiran media sosial membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Ini juga ramai hari-hari ini. Saya ingin ke Bang Mardhani. Bang, apa catatan Anda soal keriuhan di medsos yang memang dipantik oleh cuitan isu rasisme, kita lihat isu ada soal keislaman, ada yang mengaitkan Islam arogan, kemudian ada saling lapor ke polisi. Bagaimana catatan Anda soal berbagai kehebohan ini? Ini jadi salah satu bukti, Nana, bagaimana pendidikan kita punya masalah dalam kedalaman memaknai sesuatu. Ya, kita mungkin anggota grup WhatsApp yang banyak, tetapi ketika ada postingan yang panjang, jarang kita baca. Postingan yang panjang saja tidak dibaca, apalagi buku, apalagi kitab, apalagi membaca. Karena itu saya masih apresiasi Mas Nadiem ketika membuat peta jalan pendidikan yang sampai 2035, ketika kritis, nalar itu dikedepankan. Kenapa? Karena lagi-lagi Nana, you are what you think. Ketika pikirannya garbage in, maka garbage out. Makanya penting sekali pemerintah memproduksi demikian banyak film, buku, novel. Sekarang Terelia protes karena novelnya dipajakin. Teman-teman yang bekerja di bidang industri hiburan, film tidak diberikan, harusnya nah, kita perlu negara hadir bukan di hulunya, tapi di hilirnya, mencari, menyiapkan anggaran SDM terbaik untuk mempromosikan pola pikir yang inklusif, yang toleran, yang gotong royong, yang terbuka, karena negeri ini memang negeri luar biasa. Itu kita baru bisa lihat hasilnya setelah jangka panjang kan Bang Mardhani. Tapi hari-hari ini ketika kemudian itu diselesaikan lewat jalur hukum, menurut Anda itu efektif atau malah mempertajam konflik? Tidak efektif, justru itu membuat api dalam sekam. Yang efektif diajak dialog, diajak diskusi. Seperti program deradikalisasi, Kang Aceh lebih paham tuh. Bagaimana mereka-mereka quote and unquote teroris, itu diajak duduk, diajak bicara, jadi agen deradikalisasi. Justru mereka yang efektif untuk menyebarkan. Karena itu saya berkali-kali Habib Rizik, jangan dimusuhi, diajak duduk, dijadikan model, dijadikan orang yang bicara. Cocok itu. Gitu. Bagaimana Kang Aceh? Iya, saya kira begini ya, bahwa ini memang menyangkut dengan kondisi literasi kita. Ya, literasi kita semua saya kira ya, memang ya kita harus akui bahwa masalah itu kita hadapi semua. Nah, tapi poin penting dari apa yang harus kita lakukan justru kita tidak boleh membiarkan ada pihak-pihak yang selalu memproduksi ya isu-isu yang memang isu-isu tersebut dipergunakan ya untuk memecah belah bangsa. Gitu. Nah, dalam kaitan itulah maka ya saya kira ini bukan soal pemerintah atau bukan non pemerintah. Ini kewajiban kita semua untuk memberikan satu kesadaran bersama bahwa bermedia sosial itu ya memang harus bijak, harus memiliki kecerdasan, harus dibudayakan untuk membaca. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Mardhani, tapi kan itu adalah program jangka panjang dan memang harus dilakukan itu. Tetapi bahwa kita ini ya masih menghadapi berbagai persoalan apa yang disebut dengan masalah media sosial, ya hoax dan lain-lain, ya itu harus kita berantas bersama-sama karena itulah faktanya. Dan negara saya kira juga wajib hadir untuk bisa memastikan bahwa negara ini nggak bisa dipecah belah oleh karena hoax yang bertebaran gitu loh. Bagaimana, saya ingin ke Buya, Buya Anwar Abbas, bagaimana melihat medsos nih, bahkan diakui sendiri oleh Presiden Jokowi, medsos membawa racun dalam tantangan kehidupan beragama kita. Ya, oleh karena itu bagi saya hukum harus ditegakkan. Ya, artinya kita harus bicara tentang keadilan. Cuma pemerintah maunya begini, tapi prakteknya tidak seperti itu.
hukum ketika ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau umat Islam yang melakukan, cepat ditangkap. Ya kan, tapi kalau tidak umat Islam tidak ditangkap. Kalau seandainya ada yang membela-bela umat, ditangkap. Abu Janda ada ditangkap itu. Denny Siregar tidak pernah ditangkap itu. Adi Armando tidak pernah ditangkap. Padahal pengaduan itu dia banyak, minta ampun itu. Pertanyaan saya, pemerintah mau apa? Menurut saya, pemerintah kalau mau sukses memimpin ya, harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Oleh itu pemerintah harus berlaku adil, polisi harus berlaku adil. Kalau seandainya Abu Rizik salah, tangkap. Kalau seandainya Abu Janda salah, tangkap. Dan Siregar salah, tangkap. Ada Armando salah, ditangkap. Tetapi kenapa Abu Rizik ditangkap, Abu Janda dilepaskan, Denny Siregar dilepaskan, kemudian Adi Armando dilepaskan. Tapi maaf ya, saya ngomong atas nama Anwar Abbas pribadi ya, bukan atas nama MUI dan bukan atas nama organisasi Muhammadiyah. Bagaimana saya ingin lempar ke Mbak Alisa. Bagaimana Alisa berbagai unggahan di medsos ini tidak hanya ramai di medsos, tapi kemudian ini sudah ramai juga di dunia nyata begitu, sudah masuk polisi dan kemudian menimbulkan narasi-narasi yang beragam versi. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Buya Anwar Abbas bahwa harus ada proses hukum. Tetapi proses hukum itu, Mbak, harus didasarkan pada landasan yang tepat ya. Landasan yang tepatnya apa? Yang boleh dihukum itu adalah sentimen kebencian dan hasutan atas kekerasan. Hanya itu, gitu. Jadi kalau perbedaan pendapat seharusnya tidak. Mengkritik pemerintah harusnya tidak, gitu. Mengkritik Buya Anwar mengkritik saya harusnya tidak menjadi aduan ke pengadilan. Ya kalau kayak gitu susah sekali. Jadi persoalan antara saya dan Bang Mardhani, keributan antara kami itu bukan ujaran kebencian. Saya benci, Kang Aceh membenci saya, bukan ujaran kebencian. Yang disebut sebagai ujaran kebencian adalah kalau itu terkait dengan label-labelnya itu loh. Gitu. Jadi misalnya kepada umat dia dihukum karena dia orang Islam, atau dia dihukum karena dia orang Papua, dia dihukum karena dia Banser misalnya seperti itu yang tidak boleh gitu. Kebencian kepada kelompok tertentu itu yang disebut sebagai hasutan kebencian. Sedangkan hasutan untuk kekerasan itu jelas itu harus segera dihukum. Kalau tidak, itu orang akan terus-menerus melakukannya. Saya tidak setuju dengan Bang Mardhani tadi mengatakan bahwa Pak Rizik Syihab itu harus dijadikan duta. Tidak bisa, karena ujaran kekerasan, hasutan kekerasannya itu sudah banyak sekali. Nah, memang yang konyol adalah pemerintah ini seringkali nggak segera ditindak gitu. Ketika itu sudah jelas sentimen kebencian, sudah jelas hasutan kekerasan, dibiarkan sampai terjadi keributan baru dibawa ke ranah hukum. Ya susah kalau begini, akan terus-menerus berlangsung. Kalau seorang Rizik Syihab dijadikan tokoh, kita memberi insentif yang salah. Orang dengan ucapan-ucapan yang seperti itu justru akan lebih banyak karena mereka merasa dengan itulah mereka kemudian bisa mendapatkan pengaruhnya. Baik, kita akan break, kita lanjutkan setelah pariwara. Yang jelas polarisasi memang rasanya semakin tajam hari-hari ini dan itu mempengaruhi semua aspek termasuk aspek keberagamaan kita. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di sini.